Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya. Hari ini kita belajar tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Pada materi bab 2 kelas 9 ini, kita akan belajar prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Adapun indikatornya, yang pertama adalah memahami prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik rumah tangga. Jadi ini yang kita pelajari. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis instalasi listrik rumah tangga. Itu indikator kita untuk hari ini. Langsung saja ke materi utama. Pernahkah kalian mengalami listrik padam? Gimana rasanya? Wah, nggak menyenangkan ya? Ya, sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa listrik memang menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Semua alat yang ada di rumah kebanyakan menggunakan sumber energi listrik. Lalu, apa arti dari listrik? Ya, listrik merupakan suatu muatan yang terdiri dari muatan positif dan muatan negatif, di mana sebuah benda akan dikatakan memiliki energi listrik apabila suatu benda itu mempunyai perbedaan jumlah muatan. Lanjut ke tegangan listrik. Jadi tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Sedangkan arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu. Satuannya adalah ampere. Lanjut, hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Biasanya disimbolkan ya dengan satuan ohm. Masuk ke pembahasan kedua, jenis dan manfaat. Kita masuk yang pertama, jenis arus listrik. Berdasarkan arah alirannya, arus listrik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu arus searah dan arus bolak-balik. Arus searah atau DC adalah arus yang mengalir searah dari titik yang memiliki potensial tinggi ke titik yang memiliki potensial lebih rendah. Arus listrik DC atau searah ini banyak digunakan dalam penggunaan lampu LED, komputer, laptop, TV, radio, dan masih banyak lagi. Bagaimana dengan arus bolak-balik atau AC? Arus bolak-balik memiliki aliran arus yang berubah-ubah arahnya. Perubahan arus bolak-balik ini mengikuti garis waktu, sehingga jika dilihat dengan oskiloskop, arus bolak-balik membentuk sebuah gelombang dengan frekuensi tertentu. Contoh pemanfaatan energi listrik AC adalah untuk mesin cuci, penerangan lampu, pompa air, pendingin ruangan. Setelah mengetahui jenis arus listrik, mari kita tahu bahwa manfaat listrik bagi kehidupan manusia sangat banyak sekali. Yang pertama adalah tentu sebagai sumber energi. Fungsi yang kedua adalah untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Bisa juga untuk menghasilkan gerak seperti kipas angin, menghasilkan panas seperti oven, magicom, untuk hiburan seperti TV, radio, handphone, untuk penerangan, dan membantu fungsi alat elektronik. Masuk ke pemahaman kedua, instalasi listrik rumah tangga. Tentu kita tahu bahwa keberadaan listrik sangat penting. Pengelolaan listrik dikelola oleh negara melalui suatu perusahaan yang bernama PLN
ada dua teknik pemasangan kabel yang biasa diterapkan di sebuah rumah, yaitu inbound dan outbound. Tapi sekarang mari kita pahami instalasi listrik yang paling sering digunakan, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang disusun secara berjajar, di mana susunan antar komponen dipasang secara berurutan atau bisa dilihat seperti dalam gambar. Sedangkan rangkaian paralel memiliki ciri khusus, yaitu di dalam rangkaian tersebut terdapat titik percabangan. Dia bisa bercabang lebih dari satu. Contoh penerapan rangkaian seri banyak digunakan di bangunan-bangunan atau gedung besar seperti perkantoran, kampus, dan hotel. Rangkaian ini sering digunakan karena memiliki cara pengaktifan yang lebih praktis. Sedangkan rangkaian paralel banyak digunakan contohnya pada lampu lalu lintas ataupun di rumah tangga. Lalu, apakah komponen-komponen instalasi listrik yang harus kita pahami sekarang? Mari kita pahami satu per satu. Yang pertama adalah bargenser. Bargenser merupakan alat pembatas daya listrik yang masuk ke rumah, sekaligus sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan rumah tinggal tersebut, atau kalian biasa bilangnya sebagai meteran. Kemudian alat yang kedua adalah pengaman listrik. Ya, pengaman listrik itu jenisnya juga ada beberapa. Yang sangat terkenal salah satunya yang MCB, pengaman listrik termis. Alat ini merupakan alat pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan panas. Yang ketiga adalah saklar atau switch, komponen listrik yang paling banyak ditemui di dalam rumah. Fungsi utamanya menyambung atau memutuskan aliran listrik. Sedangkan stop kontak adalah komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Kemudian ada steker, merupakan dua buah colokan berbahan logam. Steker merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik yang ditancapkan pada kanal stop kontak. Sedangkan kabel, kalian sudah tahu, komponen listrik ini untuk menghantarkan energi listrik ke sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Selain itu, ada peralatan untuk instalasi listrik seperti multimeter, test pen, obeng, solder, dan tang. Itulah yang kita bahas untuk hari ini. Ya, kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar anak-anak tentang pemahaman instalasi listrik dasar. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.